يهدي الحائرين ضياء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembacaan hadis yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram. Selanjutnya adalah bab al-hithu 'alal khusyu' fi shalah. Bab menjelaskan anjuran atau dorongan, ajakan untuk khusyuk di dalam melakukan sholat. Maksudnya khusyuk itu apa? Khusyuk itu upaya kita mengerahkan seluruh kemampuan pikiran kita, mengerahkan atau upaya mengerahkan pikiran kita dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sholat fokus terhadap Gusti Allah, itu yang namanya khusyuk. Apapun yang terkait melintas di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, tidak ada yang lain kecuali hanya Allah. Itu adalah khusyuk. Di dalam melakukan sholat itu dianjurkan atau didorong oleh Rasulullah SAW agar kita melaksanakannya dengan khusyuk, dengan konsentrasi penuh. Jadi sholatnya tidak ngawur kemana-mana, jelas fokus kepada sholat. Itu anjuran tentang khusyuk, tentang pentingnya peran khusyuk di dalam sholat. Di antaranya adalah hadis dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yusalliya ar-rajul muhtasiran, muttafaqun alaih, wal lafdhu lil muslimin wa ma'nahu ay yaj'ala yadahu ala khasiratihi. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah pernah melarang, Rasulullah pernah melawini, mencegah seorang laki-laki sholat dengan muhtasiran, dengan cara muhtasir. Nah, makna muhtasir di sini ada macam-macam ulama memaknainya. Pertama, yang paling masyhur, muhtasiran di sini adalah sebagaimana Ibnu Hajar Al-Asqalani juga memaknai, ayat ala yadahu ala khasiratihi, meletakkan tangannya di pinggang. Ada yang memaknai lagi muhtasiran itu maksudnya adalah orang yang melakukan sholat dengan sepertinya bus cepat, dengan kilat. Orang yang melakukan sholat dengan cepat, ai bila tumakninatin, dengan tanpa tumaknina. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus saja cepat. Itu makna yang kedua. Kenapa tidak diperbolehkan neteng tadi? Dari wafil Bukhari an Aisyata anna dzalika fi'lul yahudi fi sholatihim. Karena sholat neteng itu adalah sholat gaya orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu kalau sholat ya kayaknya begini, kayaknya itu neteng. Kenapa tidak diperbolehkan? Yang pertama, memang kita tidak boleh tasabbuh bi ghairi qaumin atau bi qaumi ghairi, dengan kaum yang lain. Ada anjuran untuk tidak tasabbuh, tidak niru-niru, tidak menjadikan mereka panutan. Termasuk diantaranya adalah bagaimana cara melakukan sholat. Punya cara tersendiri. Islam punya cara tersendiri dengan orang-orang Yahudi dalam melaksanakan ibadahnya.
Itu adalah cara yang seperti itu merupakan perilakunya atau yang dikerjakan oleh orang Yahudi. Yang pertama, tidak boleh tasabuh. Yang kedua, kalau nenteng itu kesannya adalah orang yang sombong. Orang yang sombong melakukan sholat sambil sombong, itu kesombongan itu hanya sifatnya milik Gusti Allah. Sehingga ini yang kemudian posisi yang seperti itu dengan psikologi orang sambil nenteng, maka akan membuyarkan kekhusyuan kita atau membuyarkan ketenangan kita, konsentrasi kita yang harusnya fokus di Allah, tapi justru dengan nenteng akhirnya kita berpikiran kemana-mana. Itu makna hissiyahnya atau dimaknai dengan nenteng tadi. Kalau dimakna kayak bis tepat, Allah Akbar, sholat ibarat sekali bila itu makna nanti tidak jelas. Bagaimana mau dia konsentrasi kepada Gusti Allah? Oh, balap baik. Sholatnya cepat, plak-plak, tul. Itu tidak punya konsentrasi utuh. Sementara kita, kata Rasulullah, diperintahkan untuk melaksanakan sholat dengan khusyuk. Itulah keterkaitan hadis ini, sehingga Kiai Musannif atau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini memasukkan hadis tersebut ke dalam bab al-hissu 'alal khusyuk, mendorong khusyuk. Artinya oleh para ulama hadis ini dijadikan sebagai dalil peran penting khusyuk di dalam sholat. Yang kedua, hadis berikutnya, wa an Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza quddima al-isya'u fabda'u bihi qabla an tusallu al-maghriba, muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu ceritakan anna Rasulullah, dia mengatakan anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda, kata Anas, idza quddima al-isya'u, ketika makan malam sudah disiapkan, fabda'u bihi an tusallu qabla an tusallu al-maghriba, maka dahulukan makan malam sebelum kita melakukan sholat maghrib. Kepentingannya apa? Kepentingannya ya soal terkait dengan khusyuk tadi. Kalau ternyata kita sholat maghrib dulu, Allahu Akbar, aduh lawe ayah kita keburu wong tadi kebeli misalnya, aja kita gara-gara sholat jiwa kan mesti dingin. Akhirnya apa? Konsentrasi kita dalam sholat yang hanya kepada Allah itu terganggu hanya karena makanan. Tapi kalau kita sudah mencicipi makanan itu, Allah Akbar, ya sudah hilang kan? Asalnya makanan kita, dan itu tidak mengganggu terhadap sholat kita. Itu pentingnya kita mendulukan makan yang sudah tersedia terlebih dahulu ketimbang kita melakukan sholat maghrib. Biasanya hal ini terjadi pada bulan puasa misalnya. Selanjutnya, wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum fis sholati fala yamsahu al-hasa fa inna rahmata tuwajibu. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza qama ahadukum fis shalah, apabila salah seorang di antara kamu melakukan salat, fala yamsah al-hasa, maka jangan ngusap kerikil-kerikil atau pasir-pasir sing nempel ning batu. Jadi maka kita sholat terus anak kerikil-kerikil nempel ini anak pasir-pasir biasanya, itu aja diusap dari Kanjeng Nabi, biarkan. Kenapa? Fa innar rahmata tuwajihu, karena rahmat kasih sayangnya Gusti Allah itu berada di dalam atau bersamaan dengan pasir-pasir itu. Jadi lamun dibuang karena rahmatnya Gusti Allah hilang
atau ya pisah dari tubuh kita. Sehingga biarkan, kata Rasulullah, biarkan itu, karena rahmat berada di dalam debu-debu atau di dalam kerikil-kerikil kecil, pasir-pasir yang menempel di atas atau di jidat kita. Rawahu al-khamsatu bi isnadin sahihin. Ini diriwayatkan oleh 5 imam hadis dengan sanad yang sahih. Wa zada Ahmadu wahidatan auda. Tapi Imam Ahmad menambahkan redaksi lain selain fala yamsah al-hasad, juga ada wahidatan auda. Ada kalimat itu. Apa maknanya? Maksudnya jangan diusap atau diusap sekali saja atau tinggalkan sama sekali. Jadi kalau usap orang usap misalnya, tapi usap begitu saja, langsung diteplak begitu saja. Itu boleh. Audat atau tidak, atau dibiarkan sama sekali. Jadi biarkan saja. Ini maksudnya keterkaitan dengan hadis ini, keterkaitan dengan khusyuk bagaimana ini? Di situ ada nilai tersendiri. Apa itu nilainya? Nilai rahmat. Rahmat dari Gusti Allah, kasih sayang dari Gusti Allah. Nah, itu keterkaitan hadis ini dimasukkan di dalam bab khusyuk. Pokoknya apapun, setiap sesuatu termasuk kerikil tadi, soal panganan, itu kan memalingkan pikiran kita, memalingkan hati kita kepada sesuatu tadi, kepada kerikil, kepada makanan, sehingga kita lupa, sehingga pikiran kita yang harusnya fokus kepada Gusti Allah ternyata harus kepada hal yang lain. Itu yang dimaksud tidak khusyuk. Kalau khusyuk ya berarti sudah fokus kepada Gusti Allah. Sholat yang mikirin bahwa saya sadar betul sedang sholat, Allahu Akbar, saya sedang membaca kalimat takbir, alhamdulillahirabbil alamin, saya sadar sedang membaca surat Al-Fatihah, makna Fatihahnya juga diresapi. Lamunan paham kalau beliau macam-macam dai. Sing penting bahwa posisi saya sekarang itu sedang bermunajat dengan Gusti Allah. Yang saya lakukan sekarang adalah membaca surat Fatihah, kemudian ruku, terusan sujud, rakaat olipira. Biasanya orang yang lupa, oleh pirang rakaat, gara-gara tidak konsentrasi tadi. Wa fi shahihi an Mu'ayqib bin nahwa bi ghairi ta'lilin. Dalam kitab sahih dari Mu'ayqib ada hadis yang sama tapi bi ghairi ta'lil, dengan tanpa tahlil. Selanjutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil iltifati fi shalat faqala wa ikhtilasun yakhtalisuhu asyaitanu min shalatil 'abdi, rawahul Bukhari. Hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, saya pernah tanya kepada Rasulullah. Kata Sayyidah Aisyah, saya pernah tanya kepada Rasulullah tentang apa? Tentang noleh di dalam sholat. Kanjeng Nabi pribadi lamunan lagi sholat, kalau celinguk, jangan wong, misalnya anak wong laku, jadi celinguk, mendelik, memalingkan kepala kita, wajah kita. Pernah ditanyakan oleh Sayyidah Aisyah tentang itu. Bagaimana Rasulullah? Kita sedang sholat kemudian kita mendelik. Kata Kanjeng Nabi, huwa ikhtilasun yahtalisuhu asyaiton. Itu adalah copetan. Apa copetan? Dicuri, lagi lenger, kesempatan diambil situasi kondisi yang seperti itu. Yahtalisuhu asyaiton, yang dicopet oleh kondisi yang dimalingi oleh setan. Itu Kanjeng Nabi mengatakan seperti min sholatil abdi, dari sholatnya abad. Artinya apa? Ketika noleh itu adalah upaya dorongan yang dilakukan oleh setan agar kita tidak khusyuk di dalam sholat. Walid Tirmidzi wa sahahahu iyyaka wal iltifatu fi sholat fa innahu halakat. Fa in kana la budda fa fit tatawwu. Dan bagi Imam Tirmidzi dan sahihnya ada kalimat iyyaka wal iltifat fi shalah, hindari menoleh di dalam sholat.
fa innahu halakatun, karena itu bisa merusak. Maksudnya merusak konsentrasi sholat kita. Atau boleh jadi fa innahu halakatun, ada ulama yang menyatakan itu mempengaruhi terhadap keitmaman atau kesempurnaan sholat kita. Bahkan yang paling ekstrim, fa innahu halakatun itu dimaknai bahwa sholat kita tidak sah, rusak, batal. Sholatnya batal, itu yang ekstrimnya di situ. Tapi kalau itmam itu kan sholatnya masih sah, tapi tidak sempurna, tidak bagus. Nilainya tidak sampai 100, cuma 40, cuma 60, tapi masih sah. Itu kalau itmam. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana ahadukum bis sholati fa innahu yunaji rabbahu fala yabsuqanna baina yadayhi wala an yaminihi walakin an shimalihi tahta qadamihi, muttafaqun alaih, wa fi riwayatin au tahta qadamihi. Dari Anas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza kana ahadukum bis shalat, apabila seseorang melaksanakan salat, fa innahu yunaji rabbahu, maka sesungguhnya dia sedang bermunajat, sedang ngobrol dengan Gusti Allah, sedang bermunajat kepada Allah Ta'ala. Fala yang syuqanna baina yadayhi, maka jangan ngidu. Karena kita sholat sedang bermunajat kepada Gusti Allah, maka kita jangan ngidu baina yadayhi, ke arah depan kita. Wala an yaminihi, dan juga tidak boleh ngidu atau meludah ke arah kanan, jangan dilakukan. Walakin an shimalihi, tetapi meludahlah ke arah kiri. Meludah itu misalnya terus kepek ini gampang ngeluarkan ibu jadi akan makan permen. Jadi akan ibu pengen ngidu bisa, terus kepek ya sudah, kalau meludah diarahkannya ke arah kiri, tahta qadami, yang dilemparkan ke bawah atau ke delamakan. Jadi misalnya mekok mungkin kan kiri tujuh, kira-kira diteplukaken meneh. Muttafaqun alaih wa fi riwayatin tahta qadami. Wa anhu qala, dan dari Anas juga dia mengatakan kana qiramun li Aisyatin satarat bihi jadibun baitiha fa qala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amiti anna qiramaki hadza fa innahu la tazalu mustasawiruhu ta'ridu li fi sholati, rawahu al-Bukhari. Suatu ketika anak hordeng atau kelambu milik Sayyidah Aisyah yang menutupi sebagian rumahnya. Faqala laha an-nabiy, kemudian Kanjeng Nabi ngomong dengan Sayyidah Aisyah, amiti anka qiramaka hadza, copoten, lepas aja ditaruh. Dari Kanjeng Nabi ya, kelambu pun aja dipasang. Fa innahu la tazalu tusawiruhu ta'ridu li fi sholati. Kenapa? Karena gambar itu selalu mengganggu saya, mengganggu pikiran saya di dalam sholat saya. Ya malu mana loreng-loreng dan sholatnya. Nah ketika Kanjeng Nabi sholat, itu Kanjeng Nabi merasa terganggu. Karena apa? Pikirannya ini sorak-sorak mau gitu. Maka Kanjeng Nabi ini saya tahu punten dicopot bae jadi pasang. Nganggu bae kinki. Dari Kanjeng Nabi ini Sayyidah Aisyah seperti itu. Rawahu al-Bukhari wattafaqo ala hadithi ma fi qissati ambijaniyah Abi Jahmin wa fihi fa innahu alhatni an sholati. Dipakai oleh dua ulama hadis. Dari hadisnya Sayyidah Aisyah juga sama di dalam kisah gamisnya Abi Jahmin. Jadi Abi Jahmin punya gamis keren, anak gaul. Gamisnya gamis gaul. Wa fihi fa innahu alhitni an sholati. Nah di sini juga atau penjelasan dari Rasulullah bahwa itu melalaikan sholat saya. Jadi sama kisah kelambunya Sayyidah Aisyah juga sama kisahnya dengan Abi Jahmin, juga bajunya ada gambar-gambarnya.
itu kata kanjeng Nabi al-hidni an sholati, itu ganggu bae gambarin. Selanjutnya wa an Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatayyana aqwamun yarfa'una absarahum ila sama' fi sholati aw la tarji'u ilaihim, rawahu Muslimun. Dari Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, "Marenana, berhentilah kaum-kaum itu yarfa'una absarahum, memandang ke langit." Hendaklah berhenti kaum-kaum itu untuk memandang langit fis sholati, dalam ketika melaksanakan sholat. Walahu an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la sholata bi hadrati ta'amin wala huwa yudafi'u al-ikhbithan. Dan miliknya Jabir juga dari Aisyah radhiyallahu, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah pernah menyatakan bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan begini. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? La sholata bi hadrati ta'amin, tidak sempurna kita melaksanakan sholat di depan makanan. Di ngarepe ana panganan kita sembahyang di ngarepe panganan. Itu la sholata bi hadrati ta'am, sholat kita tidak sempurna. Wala huwa yudafi'u al-ikhtibar, dan tidak sempurna sholatnya orang yang menahan al-ikhbitan, itu menahan kencing dan kentut, menahan kencing dan kentut. Jadi tidak sempurna sholatnya orang yang di hadapan makanan, dan juga tidak sempurna sholatnya orang yang sambil menahan kentut dan kencing. Nah, kalau pengen wuyu sembahyang, pikirannya pengen gage peragat, kan gitu. Itu sehingga kita terganggu, tidak konsentrasi, tidak merasa enjoy bermunajat dengan Gusti Allah. Itu sehingga mempengaruhi terhadap kesempurnaan sholat kita. Di ngarepe panganan juga begitu, karena pikirannya akan terganggu dengan panganan. Selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala at-tafa'ubu minasyaitan fa idza tasha'aba ahadukum falyaqtim mastata'a, rawahu Muslimun wa Tirmidzi wa zada fi sholati. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan menjelaskan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi pernah menyampaikan at-tasha'ubu, menguap atau angob iku minas syaitan. Angob itu dari setan, ngantuk ku setan. Ngantuk itu diakibatkan oleh setan. Fa idza tasha'aba ahadukum falyakdzib mastata'a. Maka kalau misalnya kamu angob, tahanlah semampu kamu. Jadi begitu Allah Akbar, biasanya sholat subuh atau sholat isya sering karena wis bengi misalnya, atau sholat subuh dengan turu Allahu Akbar terus mata ngantuk, akhirnya angob. Itu perbuatan itu diganggu, kita sedang diganggu oleh setan. Angob. Kenapa angob ini masuk di dalam pekerjaan ini ya? Tadi karena orang yang ngantuk, angob itu ibarat orang yang ngantuk, berarti kita situasi kondisi kita tidak enjoy atau tidak hikmat melakukan sholat. Itu sehingga hadis ini juga oleh Imam Al-Asqalani, Ahmad Al-Asqalani, itu dimasukkan di dalam bab khusyuk, babul masjid, wallahu a'lam bishawab. Cukup nggih? Bisa. Al-Fatihah. Iya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.